sangat luar biasa. Dan sudah seyogyanya pemerintah setempat harus melek terhadap putra bangsa gitu. Nah, kembali kepada proses hukum yang sudah kita jalankan sejauh ini, alhamdulillah ya sudah ada proses yang signifikan. Kita sudah mulai ada beberapa pertemuan dengan pihak badan usaha. Untuk saat ini kita jangan dulu sampaikan ya. Ya jangan bos, di silent dulu aja. Ya. Dan mereka tentunya ingin merangkul Bapak Syam Permana kembali menjadi sosok pencipta lagu, dan tentunya mereka pun mengakui bahwa Bapak Syam Permana ini memiliki talenta yang luar biasa. Hanya saja ya dari proses ini ada kelemahan mungkin ya. Ada secara administrasi lah. Terus kemudian juga ada ya permainan yang memang sebagian daripada badan usaha itu betul-betul meraup keuntungan dari ya mohon maaf ya dari kerakusan yang mereka miliki. Ini Pak Anggi, saya talkball aja nih, biarilah bahasa aneh saya keluarkan. To the point lah istilah talkball itu. Jadi talkball itu bahasa Mongolia Pak. Nah gitu. Ya, talkball to the point. Nah. Jadi secara profesi Pak, kasus seperti Pak Sam ini sering nggak Pak Anggi temukan? Kalau untuk perkara hak cipta ya atau hak kekayaan intelektual khusus di bidang musik, ini kali pertamanya yang baru saya temukan ya. Ada yang unik nggak Pak Anggi dari kasus yang tengah ditangani ini? Tentunya banyak keunikan, banyak juga kenestafaan. Iya. Tapi itu menjadi sebuah tantangan ya bagi seorang praktisi hukum. Iya tentunya, karena kita kan pertama kali pertamanya untuk menangani perkara musik kan biasanya kita tentang hukum dagang dan segala macam. Iya. Nah kali pertamanya kita berbicara musik, dan tentunya juga ini kan seni dan penegakan hukum itu tidak jauh dan tidak lepas. Nah ini tentunya ya memang itu salah satu tantangan, dan yang kedua juga ini adalah salah satu praktik penegakan hukum yang memang harus difokuskan terhadap hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Bapak Syam Permana. Oke, Pak Anggi, hingga detik ini dari beberapa lembaga yang tadilah dipandang sudah menggunakan karya-karya Pak Sam untuk nilai sebuah bisnis ataupun komersil, apa nih kira-kira yang ditemukan dari mereka ataupun jawaban-jawaban dari mereka yang sudah Pak Anggi dapatkan? Ya setidaknya mungkin respon atau seperti apa? Ya tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa respon dari mereka sebagian besar ingin merangkul ya, dan ada sebagian kecil yang memang merasa dirinya benar, gitu kan ya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita temui bahwa untuk kesekian kalinya Bapak Syam ini sudah dipermainkan. Ya, ini perlu coba kita sampaikan juga kepada publik, dan tentunya dari dasar itu pun kita coba merangkul beberapa stakeholder baik lokal maupun pusat, dan tentunya kita sudah mulai membangun komunikasi dengan beberapa institusi negara, mulai dari Kemenkumham, terus kemudian sampai ke Komisi 10 DPR RI. Dan kalau di lokal kita coba mulai berkomunikasi dengan Bapak Bupati Sukabumi yaitu Bapak Marwan, dan tentunya kepada satu lagi kepada Ketua DPRD Kabupaten. Itu sangat penting juga ya. Karena bagaimanapun ini ada rakyatnya loh, ada warga, ada putra daerah, putra bangsa yang memang betul-betul memiliki potensi untuk menumbuh kembangkan permusikan di Indonesia, dan wajib dilindungi ya. Ya begitu kira-kira. Oke, Pak Anggi tahan dulu penyampaiannya. Saya ke Pak Sam. Pak Sam, dengar tadi yang Pak Anggi sampaikan sebagai kuasa hukum Pak Sam. Ini perasaannya gimana Pak? Bahwa Pak Sam ini sekarang memang sudah diakui kembali gitu Pak Sam. Walaupun ini baru awal yang belum mencapai puncaknya Pak Sam. Tanggapannya gimana Pak Sam mendengar informasi tadi? Saya senang sekali. Jadi dengan ini ya karya saya juga mungkin bisa terangkat kembali. Ya. Mudah-mudahan bisa untuk ke depan dan menambah semangat untuk Pak Sam terus berkarya ya. Ya. Oke. Ya, Pak Sam, selama Pak Sam dikenal viral lah istilah bahasa ABG-nya, kira-kira apa yang sudah Pak Sam dapatkan dari masyarakat? Ya maksudnya pengakuan atau misalkan banyak yang berkunjung ke rumah gitu kan, apa gimana? Ya.
atau Ya. gimana Pak Sam? Alhamdulillah. Mhm. Mhm. Ya. Alhamdulillah mereka banyak silaturahmi ya, akhirnya tahu bahwa kita suka buat lagu. Oh gitu ya. Jadi hari ini juga sama lah ya. Kalau tadi Pak Anggi menyampaikan bahwa sudah ada pengakuan nih dari beberapa lembaga yang memang Pak Sam itu diakui sebagai orang yang punya talenta. Artinya sama dengan masyarakat sekitar Pak Sam ataupun masyarakat umum di Sukabumi juga sudah mengakui ya. Amin ya. Ya artinya sudah banyak yang berkunjung ke rumah Pak ya. Alhamdulillah. Ya, dari mana saja Pak yang pernah berkunjung, memberikan supporting Pak, memberikan dukungan, bantuan? Seperti dari ya, ada Kapolres juga, Kapolres, Kapolsek juga Kapolsek, hadir, dari lurah juga. oh, luar udah hadir juga. Juga ada. Masih ada Pak yang lain? Warga juga ada yang datang silaturahmi. Ya, nanti alhamdulillah Pak, secara pengakuan mereka sudah mulai membuka mata Pak, bahwa ada sosok yang ini memang tadi Pak Anggi bilang harus dijaga, harus diberikan perlindungan karena ini cukup luar biasa potensial. Oke, saya ke Kang Didi dulu nih. Ini yang tentu Pak Anggi juga pengen dengar ya. Kayaknya ini sejarahnya nih lucu Pak Anggi ya. Jadi pada saat dulu saya telepon Pak Anggi gitu kan ada kasus ini. Ini lama, ada seminggu lah proses saya coba pikirkan masalahnya gitu kan. Kang Genta Gemiri, ini sosok yang pertama kali menemukan Sam Permana dalam kondisi terabaikan dalam tanda kutip ya. Oke, Kang Surser, seperti apa sih awal ketemu Pak Sam ini sehingga sekarang jadi soulmate nih? Kayaknya udah menjadi dua ini yang nggak bisa dipisahkan, dua sahabat yang cukup luar biasa ini. Kan awalnya Kang Sam sering main ke rekan-rekan pencipta juga, tapi sambutan mereka juga baik. Baik gitu. ya. Cuma mungkin belum terbuka lah. Pas saat Kang Sam ke rumah main, beliau mengungkapkan bahwa dia sang pencipta lagu. Mengaku ke Kang Genta Iya. bahwa saya Sam Permana pencipta lagu. Iya. Perasaan Kang Genta waktu itu percaya nggak? Pas nama Sam Pernama. Sam Permana. Sam Ya, Permana. bukan Pernama, Permana. Iya. Sudah dengar dengar namanya. Soalnya kan saya juga Pecinta dangdut lah. pencinta dangdut dan koleksi juga kaset-kaset. Cukup lengkap. Alhamdulillah. Setelah itu ada proses untuk meyakinkan bahwa ini sosok Sam Permana. Pas waktu itu dia bilang pencipta lagu Imam S. Arifin. Kata saya tuh yang mana? Pas awal lagu Bagaimana Bisa. Bagaimana bisa? Pas saya buka di komputer kan lagu Imam itu ternyata ada. Tapi kan untuk meyakinkan kan nggak ada ciptaan, kan MP3. Pas kedua tanya lagi Lagu apa? lagu apa, masih ada katanya. Lagu apa katanya? Imam Syarifin masih ada. Apa? Benalu Cinta. Oke, kalau gitu kita simak Pak Sam Benalu Cinta akustik ya, Pak Sam Permana ini yang pernah Kang Genta pas pertama ketemu. Mengapa kau sandera cintaku Asik. hanya untuk menutupi aibmu, sedangkan itu benih siapa? Kau tuduh aku yang melakukannya. Tak mungkin aku akan sebodoh itu menerima segala fitnahanmu. Sampai manapun kau akan menuntut, demi Tuhan aku tak takut. Mengapa kau sandera cintaku hanya untuk
untuk menutupi airmu. Oke, luar biasa. Pak, ingat gak itu lagu tahun berapa Bapak ciptakan, Pak? Tahun 90-an. 90-an. Dan itu langsung oleh Imam S. Arifin dipopulerkan ya, dinyanyikan. Ya, langsung waktu itu. Ya. Kalau saya lihat di sosial media yang lagi tren YouTube, itu luar biasa Pak lagu ini, Pak. Amin. Ya, artinya dalam beberapa tahun terakhir ini juga mendapatkan views ataupun juga penonton yang luar biasa banyak. Artinya ini karya Bapak masih betapa besarnya apa dinikmati oleh para pecinta musik dangdut. Oke, Kang Genta, Pak Sam, tahan dulu, kita ke Pak Anggi. Pak Anggi, ini kan sebuah proses yang tadi Pak Anggi bilang unik gitu ya. Kemudian juga ini baru nih penanganan hukum seperti ini. Ribetnya seperti apa sih Pak Anggi untuk menangani masalah hak intelektualitas ini Pak secara hukum? Sebetulnya untuk ribet tidak, ya. Semuanya normatif. Hanya kan sekarang persoalannya adalah lawan kita siapa, punya apa, dan gitu kan itu pertimbangan atau ukuran daripada proses itu selesai. Nah ini tergantung daripada kekuatan lawan. Nah memang saat ini lawan ya yang tadi sebagian kecil dia merasa benar, memang kondisinya saat ini lagi bagus, prima ya, di atas angin lah. Nah sehingga kemungkinan besar kan outputnya kita akan melakukan perdebatan di meja hijau gitu. Ya artinya Pak Anggi sudah siap tapi ya secara pengawalan. Insya Allah sih sepanjang kita berangkat daripada kebenaran, kita nggak ada terbesit sedikit pun ketakutan untuk menghadapi mereka. Ya, ini yang saya suka nih. Statement seperti ini gitu ya. Karena maju terus Pak. Oke, karena kalau kita membaca di situasi saat ini sangat bukan miris lah, artinya wajar jika masyarakat mulai kurang percaya jika hukum itu diletakkan sebagai panglima ya dalam sebuah sistem berbangsa dan bernegara. Itu akan dijamin Pak, kehidupan di suatu negara ataupun berbangsa itu tidak akan ada masalah gitu ya. Betul. Mungkin Pak Sam tidak akan seperti ini gitu kan. Iya. Jika hukum itu diletakkan sebagai panglima, tapi jika hukum itu diletakkan sebagai sebuah kepentingan, apalagi tadi berbicara orang sudah nafsunya udah duniawi banget gitu ya, maka hukum juga bisa diletakkan sebagai kepentingan kekuasaan seperti itu. Mudah-mudahan lah dengan pengawalan yang Pak Anggi lakukan ini akan membuka sebuah tabir bukan kepalsuan sih, artinya tabir kebenaran yang sejatinya itu memang harus praktisi hukum lakukan. Pak Anggi, sudah berapa lembaga sih yang Pak Anggi komunikasikan atas kasus Pak Sam? Di sini kan kita sudah Kemenkumham, terus kemudian DPR RI, terus kemudian Bupati Sukabumi, terus kemudian ke Ketua DPRD. Udah banyak juga ya. Ya. Kalau lembaga yang menggunakan itu apa karya-karya Pak Sam udah ada berapa? Oh, kalau lembaga sih untuk saat ini baik personal maupun badan usaha ya kurang lebih ada 8 sampai 10 lembaga dan personal yang udah disurati. Ya. Oke, dan sebagian besarnya menanggapi juga positif ya. Ya, lebih merangkul. Oke, ini mudah-mudahan Pak Sam juga terdengar langsung lah, karena meskipun Pak Anggi kuasa hukum Pak Sam, tapi kan baru kali ini nih ya kita ngobrol serius, ngobrol tentang proses perjalanan kasus hukum Pak Sam tersendiri. Kira-kira berapa lama sih Pak Anggi memerlukan waktu sampai titik temu yang diharapkan Pak? Itu fluktuatif ya, kita nggak bisa menargetkan, tapi tentunya kan kita memaksimalkan ya guna menjawab harapan dari Pak Syam ya. Dan tentunya di samping itu sih saya berharap Pak Syam ini terus melakukan euforia atas aksi untuk bisa menciptakan seni-seni baru atau karya-karya baru yang dimana lebih menunjukkan atas sebuah eksistensi yang saat ini sedang dilenyapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, insya Allah sih kita maksimalkan lah, dan kita tidak bisa menargetkan kapan dan berakhir seperti apa. Tentunya kita akan maksimalkan ini, gitu. Ya, artinya kalau waktu tadi Pak Anggi bilang ini kondisional. Ya. Nah, tapi kalau kita berbicara Pak Anggi, maaf ini kan Pak Sam lagi mengejar hak nih, itu kan berarti berbicara hak itu dari hari ini ke belakang Pak ya, yang tengah Pak Anggi perjuangkan, dan hari ini ke depan gitu maksudnya. Betul. Jadi ada
ada dua ini nih, ada dua apa sisi yang harus Pak Anggi perjuangkan. Nah, ini kita berbicara misalnya ke belakangnya nih Pak Anggi. Oke lah, itu semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan misalkan, Iya. gitu kan. Terus yang ke depannya Pak Anggi, artinya perlindungan atas hak intelektual ini berapa lama sih Pak Anggi sampai itu bisa di Ya, untuk ke depan sebetulnya kalau kerja-kerja saya sebagai advokat ya, yang kemudian diberikan amanah oleh Bapak Syam Permana untuk menjadi kuasa hukum dari Kantor Hukum 9 Bintang, tentunya kerja kita akan selesai ketika seluruh badan usaha atau personal ini mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Baik itu diselesaikan secara musyawarah mufakat atau diselesaikan oleh pengadilan atau putusan. Nah, terus kemudian untuk ke depan belajar dari ke belakang, saya berharap Bapak Syam ini lebih jeli, lebih telaten, lebih untuk fokus ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memang bersentuhan langsung dengan sebuah perbuatan hukum yang yang menyangkut tentang karya seni. Itu harus hati-hati Bapak Syam ya. Karena banyak sekali yang saya lihat ya di sini ya, kebohongan-kebohongan, terus kemudian ada ajakan-ajakan atau rayuan-rayuan yang memang sifatnya surgawi, namun faktanya seperti neraka hari ini yang Bapak Syam. Sesuai dengan lagunya ya. Surga Jadi neraka. Coba dibawakan Surga Jadi Neraka, salah satu karya Sam Permana ini yang Tapi populer sama siapa? Enggak disetting ini ya. Oh enggak, ini betul. Ini saya terinspirasi juga. Saya lagi nyari lagunya ini. Coba Pak Sam. Oke, siap. Surga Jadi Neraka. Sejak kau putuskan tali perkawinan ini, hidupku seakan terombang-ambing, bagaikan perahu tiada kemudi, tenggelam di telan gelombang lautan biru. Ternyata ucapan lain dengan kenyataan. Surga yang kau cipta jadi neraka. Refrennya. Ku korbankan sudah bangku sekolahku demi menerima pinangan darimu. Ku korbankan sudah masa remajaku demi untuk hidup bersama denganmu. Hancurlah cintaku, hancur harapanku untuk hidup bahagia di dalam berumah tangga. Oke, Pak Sam, luar biasa. Saya cukup memberikan applause ini buat Pak Sam. Ya, ini lagu yang masih begitu luar biasa, tanpa celak dibawakan. Lirik ya, bahkan Pak Sam bukan penyanyi pun ini sangat fasih ya. Secara vokal luar biasa ini menyanyikan lagu Surga Jadi Neraka. Lagu ini populer sama siapa Pak Sam? Ine Cynthia. Ine Cynthia. Oke. Pak Anggi, Pak Sam, Kang Genta, kita break dulu, ini kita pengen dengar lagu aslinya seperti apa. Mania Mega Suara, kita masih bareng Sam Permana dan juga ada Bapak Anggi Triana Ismail dari 9 Bintang Envater dan juga Genta Gemiri, mengenal lebih dekat sosok Sam Permana dan ini bagaimana mengawal kasus atas hak intelektualitas Sam Permana. Surga Jadi Neraka karya Sam Permana, Ine Cynthia.
Mega Suara FM. Music for New Spirit. Mega Suara. Mega Suara FM. 96 FM Mega Suara Lokal Power Station. Masih dari Jalan Sarasa nomor 11, jalur lingkar selatan Kota Sukabumi. Surga Jadi Neraka Ine Cynthia, sebuah lagu karya Sam Permana yang saya lihat di YouTube ini viewsnya ataupun viewernya ini menyentuh 1 juta tayang, Pak Sam. Ini luar biasa ini, berarti setidaknya 1 juta kali orang sudah menonton lagu itu gitu kan. Walaupun bukan Pak Sam yang nyanyinya ya, tapi setidaknya Pak Sam patut berbangga gitu ya. Tapi kan tidak hanya berbangga Pak Sam ya. Ya artinya kebanggaan itu sesuatu yang tidak bisa diukur oleh apapun Pak Sam. Materi juga bisa mengalahkan kebanggaan gitu kan. Tapi di balik itu tetap yang namanya hak itu adalah hak gitu ya. Makanya perjuangan Pak Anggi dan 20 pengacara lainnya dari 9 Bintang and Partners ini menjadi sebuah upaya ya, betapa apa namanya hebatnya hak seorang Sam Permana ini yang harus apa namanya diperjuangkan. Pak Anggi, kita ke Pak Anggi dulu deh. Upaya selanjutnya Pak Anggi, setelah tadi beberapa stakeholder disurati, beberapa company ataupun personal disurati, apa nih yang akan Pak Anggi lakukan untuk mengawal kasus ini Pak selanjutnya? Sejauh ini tetap kita dalam proses sebagian besar melakukan musyawarah ya, musyawarah dengan pihak-pihak terkait ya, guna melakukan pertanggungjawaban hukumnya yang selama ini sudah menggunakan, memakai atau yang dikerucutkan mengeksploitasi hasil ciptaan dari Bapak Sam Permana ini. Nah, itu untuk sekarang ya. Dan satu sisi kita juga membangun beberapa komunikasi dengan beberapa lembaga negara. Oke, siap. Gitu. Sementara saya beralih dulu ke monitor. Terima kasih buat Opang Bungsu atas jempolnya yang super good ya. Kemudian juga ada salam bentar. Ade Bentar, salam buat Pak Sam Permana. Ada salam Pak Sam dari Kang Ade Bentar. Dan saya yakin bahwa para pecinta dangdut di Sukabumi seperti halnya Kang Genta juga ini sangat tidak asing lagi dengan karya-karya Sam Permana. Pak Sam, selain 2 lagu tadi ya, 3 lagu yang sudah dinyanyikan, lagu apa yang Pak Sam kagumi tapi bukan karya Pak Sam, dan sosoknya siapa Pak Sam? Idola. Kayaknya Haji Oma juga. Haji Roma ya. Haji Roma Irama idola Pak Sam. Lagu favoritnya ada nggak dari Kang Haji yang difavoritkan Pak Sam? Ya kalau nggak salah yang berpacaran itu ya. Berpacaran. Bisa dinyanyikan Pak Sam? Coba Pak Sam dimainkan gitarnya. Berpacaran Roma Irama lewat Sam Permana. Ya gimana Pak Sam? Kalau sedang berpacaran, berpandangan sudah mesra, Asik. apalagi bersentuhan, terasa sampai dada. Oke. Siap Pak Sam, ini lirik yang kental dengan era 70-an ya. Iya. Walaupun saya waktu itu masih jadi eceng dan kangkung Pak Sam. Tapi kalau saya dengar musik, warna musik seperti itu masih kental dengan era 70-an lah, 7 sampai 80 Pak Sam. Ya. Pak Sam mengenal lagu itu tahun berapa Pak Sam? Sekitar tahun 75-an. 75-an ya. Sebelum Pak Sam jadi pencipta lagu apa udah? Masih seneng-seneng dangdut aja waktu itu. Oh, seneng dangdut aja. Pak Sam, awalnya gimana sih Pak Sam sampai tertarik menciptakan lagu Pak Sam? Apa dengar dari tadi idolanya Bung Roma, atau memang Pak Sam seneng dari kecil gitu nulis-nulis puisi atau apa gitu? Pada awalnya ya kita ikut-ikut vokal grup lah dulu tuh. Ikut-ikut vokal grup sampai kasidah juga sempat ikut waktu itu. Terus kita coba belajar gitar sama rekan juga sih waktu itu. Kita nggak belajar sih, kita lihat cara-cara main gitar waktu itu. Iya, coba kita praktekin ya, sedikit-sedikit kita bisa main gitar. Iya.
Nah, coba-coba kita bikin lagu waktu itu. Oh iya. Coba bikin Oke. lagu. Ya, memang sebuah potensi itu tidak datang atas sebuah pemberian atau hadiah, tapi bagaimana kita mampu menggali. Kayak Pak Sam kan awalnya senang gitar gitu kan, akhirnya menggali potensi yang Pak Sam miliki ya untuk membuat sebuah lagu. Lagu pertama apa yang diciptakan dulu? Ada sama Lulu Ervan. Lulu Ervan. Judul juga lagunya apa? Biarkan ku sendiri. Dangdut apa pop itu? Dangdut. Kayak gimana Pak lagunya Pak? Biarlah, biarkan ku sendiri, jangan kau dekati. Aku tak sudi lagi kepadamu. Pergilah kau jauh, biar hidupku sunyi tanpa kekasih. Bagiku cinta tiada lagi di hatiku ini. Biarlah, biarkan ku sendiri, jangan kau dekati. Oke, itu lagu pertama Pak ya? Lagu pertama yang Pak Sam ciptakan. Itu dibawakan oleh Lulu Ervan. Lulu Ervan. Oke Pak, sebelum kita lanjutkan Pak, lagu itu lagu berapa dulu, terus proses pembuatannya berapa lama, gitu kan? Pada saat menjualnya Pak Sam caranya gimana? Oke, tahan dulu Pak Sam, kita break dulu azan asar untuk wilayah Sukabumi Kota dan sekitarnya. Masih tetap bareng Sam Permana dan juga Pak Anggi Triana Ismail dan juga ada Genta Gemeri di talkshow sore hari ini. Masih tetap di 96 FM, Save the Channel. Music for new spirit. Mega Suara FM. Mega Suara FM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Mania Mega Suara, Anda masih bersama di 96 Mega Suara FM Sukabumi. Hidup di dunia ini tiada yang abadi, semua yang bernyawa kelak pastikan mati, kembali ke asalnya. Hidup di dunia ini tiada yang abadi, semua yang bernyawa kelak pastikan mati, kembali ke asalnya. Selagi hidup di dunia, sadarlah wahai manusia, perbanyaklah amal kita, jauhkan dosa. Sadarlah wahai manusia, hidup ini sementara, dekatlah diri kita pada yang esa. Hidup di dunia ini tiada yang abadi. Hidup di dunia ini tiada yang abadi, semua yang bernyawa kelak pastikan mati, kembali ke asalnya. Oke, Pak Sam. Itu apa lagu judulnya? Tiada yang abadi. Tiada yang abadi. Qasidah itu ya? Pop qasidah ya. Pop qasidah. Oke. Itu pernah dipopulerkan oleh siapa itu? Grup atau penyanyinya? Itu di situ pop qasidah ada volume 3 sih. Puspita Record waktu itu. Puspita Record Ira Puspita, labelnya. ya. Kalau yang nyanyinya siapa? Grup musiknya? Itu sepertinya gabung Nasidaria kayaknya. Oh, Nasidaria. Oke. Itu lagu qasidah yang keberapa yang diciptakan, Pak? Ini yang Apa pertama itu? yang kedua kalau nggak salah. Kedua lagu itu. Iya. Oke. Cukup luar biasa, Pak Anggi. Masih paham liriknya ya. Karena Nasidaria itu era 90 ke bawah ya. Masih bagus, Pak. Saya berharap ini lagu bisa direproduksi ulang, Pak. Ya, artinya kayak kalau ini enak banget nih liriknya ya. Nanti dikemas dengan musik yang lebih kekinian, Pak Anggi. Ini buat menghadapi Ramadan ini, mudah-mudahan nanti ada pihak-pihak yang memang antusias untuk kembali mereproduksi lagu tadi, Pak Sam. Ya, kita kembali Pak Anggi ke Kang Genta. Kang Genta, ini sebuah proses yang luar biasa. Kang Genta sampai dekat dengan Pak Sam, dan tadi sudah diceritakan bahwa untuk meyakinkan bahwa ini Sampermana sampai diuji, Bos. Ya, suruh nyanyi dulu kan tadi ya. Bikin Nada dulu. Itu sampai berapa hari itu sampai yakin bahwa ini Sampermana pencipta lagu dangdut? Pas dia kasih lirik, ini Kang Sam coba. Dia langsung dilihat, diterjemah. Ya sekitar adalah setengah jam. Dia langsung bikin, langsung jadi. Lagu jadi. Tapi setelah itu jadi,
kan takut ada kebimbangan lah. Langsung menemui artis yang pernah membawakan. Siapa itu yang ditemuin dulu? Yang pertama teh Hoki Anita. Orang Cibadak. Sampai ke sana apa kata Hoki Anita? Ada ketemu sama Hoki Anita? Alhamdulillah. Ketemu. Kenal sama Pak Sam waktu itu? Malah mah ngagabruk. Berarti semakin yakin ya Kang Genta waktu itu. Ketemu Hoki langsung respect bahwa ini Kang Sam gitu kan. Oke, dari Hoki kemana lagu apa penyanyi yang dikunjungi waktu itu? Pernah sih ke Teh Hervi Karina ya. Hervi Karina. Ketemu di sana? Saat itu beliau lagi nggak ada kan, suaminya lagi sakit. Gitu. Terus sampai hari ini belum ketemu? Belum. Tapi dari pengalaman ke Hoki Anita itu, Kang Genta semakin yakin bahwa ini Sam Permana? Iya, jelas. Oke, berarti ini sebuah proses Pak Anggi yang tidak serta-merta gitu kan. Dan sama persis lah apa yang Kang Genta sampaikan dengan apa yang saya dan Pak Anggi ini juga rasakan pas pertama kali ketemu Pak Sam di sini ya. Pak Anggi sempat bilang, "Kang, itu bukan Pak Sam deh." Duh, Kak Bos teh. Terus saya kira Pak Anggi gitu kan. Ya artinya memang untuk meyakinkan seseorang atau sesuatu itu perlu proses ya. Tapi proses itu kan tergantung relatif gitu ya. Tapi saya yakin bahwa proses batinnya jauh lebih bisa mendahului proses lahiriah. Kalau tadi Kang Genta lah, meskipun sudah dicoba sampai berkunjung ke artis kan, tapi dalam batin ada nggak perasaan bahwa ini loh asli Sam Permana gitu? Pernah nggak terbesit dalam hati itu? Kalau dalam hati emang sih, yakin. Cuma ada juga sih ragu. Takutnya ini ngaku-ngaku Sam Permana, orang yang sudah ngetop gitu. Wajar dan manusiawi. Jangan kan Kang Genta, saya juga sama waktu itu ya. Sampai pemret Pak Anggi pas saya mau angkat berita, ini sampaikan, wah ini hati-hati gitu kan. Kita harus cari jejak dulu nih apa benar. Ya memang seperti itulah untuk meyakinkan, karena berbicara apalagi sebuah kemasan berita ini kan penuh pertanggungjawaban Pak Anggi ya. Dan termasuk juga dengan Pak Anggi saya prosesnya agak lama lah. Tapi waktu itu alhamdulillah kita nawaitunya ibadah. Pak Anggi juga sempat salaman. Ya alhamdulillah sih saya cukup bangga sekali lagi. Ini bukan hanya di depan orangnya, tapi secara pribadi dan secara batin saya bangga dengan sosok muda seperti Pak Anggi ya. Dia berprofesi sebagai pengacara, punya sebuah lembaga ataupun institusi lembaga hukum. Tapi dalam hal komitmen gitu ya, termasuk sosialnya luar biasa. Pak Sam juga alhamdulillah Pak Sam dipertemukan dengan orang-orang baik gitu ya, dengan Kang Genta, dengan Pak Anggi gitu ya. Dan alhamdulillah di situ saya juga yang tadinya nggak kenal Pak Sam, padahal Pak Sam katanya sering ya mampir ke warung ibu saya katanya ya. Tapi saya baru ya kalau tahu dari dulu saya Pak Sam nggak mungkin ngopi di warung gitu Pak Sam. Udah ke rumah aja deh Pak Sam, kita bikin video gitu ya. Gitu Pak Anggi. Jadi memang itu ada proses gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga sempat membuat sebuah judul uploadan dari awalnya fenomenal ya, tidak dikenal dan kembali viral. Saya pernah tuh mengupload judul itu Pak Sam gitu ya. Artinya Pak Sam itu fenomenal ya, secara karya, secara nyatanya gitu kan, lagu-lagunya sangat fenomenal. Kemudian Pak Sam melewati masa-masa suram. Ya 20 tahun Pak Sam ini nggak ada yang mengenal. Bahkan banyak orang yang mencibir berasumsi Pak Sam ABCD gitu ya. Dan alhamdulillah berkat tadilah Kang Genta, Pak Anggi, kembali Pak Sam sampai menjadi orang viral. Bahkan kemarin Pak Sam kata orang Kemendikbud bilangnya lagi apa di Jakarta, lagi apa katanya? Ini cukup kembar kayaknya. Oh gitu ya. Itu bilang langsung kan ke Pak Sam kan waktu itu ya. Ya. Tim dari Kemendikbud ya. Berarti ini kan sebuah feedback yang alhamdulillah lah. Ini ada hasil dari Kang Genta perjuangkan ya. Pak Anggi perjuangan sudah ada hasil yang setidaknya walaupun bukan materi Pak Sam, tapi pengakuan dan kepedulian dari berbagai pihak sudah mulai muncul. Pak Anggi, tadi kan bahwa kasus ini akan terus mengalir Pak sampai endingnya ketemu gitu ya. Saya pengen tahu Pak, endingnya seperti apa yang Pak Anggi sudah bayangkan? Tentunya akan
menjadi betul-betul surgawi buat Bapak Syam ya. Insyaallah, insyaallah. Amin. Sepanjang memang ya orang-orang yang kita hadapi ini atau badan usaha yang kita hadapi ini memiliki nurani yang betul-betul hasil ciptaan Tuhan ya. Gitu ya. bukan ciptaan robot. Nah, ini kan kertas-kertas yang memang dulunya ini betul-betul saya meyakini bahwa memang beliau adalah sosok pencipta lagu yang apa. Ini Jadi, kertas tahun berapa nih Bapak Syam ya? Kalau ini tahun berapa? 80 ada 90. Itu tahun-tahun sekitar judulnya Di Balik Perkawinan. Ya kan? Itu tahun 80 ya? sekitar tahun 86-an lah itu kalau nggak salah. 86 kan? Pak Anggi, kalau saya artikan ini goresan rupiah ya. Ya. Ya artinya kan Pak Sam waktu itu membuat sebuah karya, tapi bagi orang-orang yang menggunakan hak karya itu jadi goresan rupiah Pak Anggi. Betul, bagi orang. Nah ini juga kan ada cover lagu yang diciptakan 91 seleksi dangdut akbar ya kan. Di sini ada di indeks apa di kartu pertama indeksanya judul lagunya kan Hatimu Tak Secantik Wajahmu. Coba ke kamera Pak Anggi. Ya ini Syam Permana hasil. Iya betul kan Pak ya? Betul. Gitu. Oke. Ya, berarti ini bukti-bukti yang ya mau tidak mau ini akan mengingatkan. Saya juga teringat Pak Anggi begini bahwa sejarah ini juga kenapa perlu dicatat, ya perlu didokumentasikan yaitu untuk melawan orang lupa gitu ya. Apalagi generasi ini kan berubah banget gitu kan, artinya ada perubahan mindset dan sebagainya. Itu yang Pak Anggi ini ya selama ini jadikan sebagai dasar untuk proses. Ya, dan sebetulnya masih banyak sih kaset-kaset Vita yang dulu Bapak ini ya dijadikan recording dan masteringnya. Ya, ditambah ada catatan yang dibuat pada tahun 80 sampai 90, kemudian juga ada kaset beberapa kaset Vita yang memang di dalamnya juga adalah hasil daripada recordingnya Bapak Syam Permana. Itu menjadi salah satu petunjuk awal untuk bisa meyakinkan bahwa lembaga negara Kemenkumham melalui Dirjen Hakinya betul-betul bisa meyakini gitu ya saya. Oke, kalau Pak Anggi surat ini punya nggak Pak Anggi? Surat ya kayak gini. Ya kalau Pak Sam ini kan lirik lagu ya yang tulis. Pak Anggi punya nggak surat gini, surat cinta dulu? Oh, mengingat saya baru lahir kemarin Pak. jadi belum kita. Dulu itu memang kita berkirim pesan itu via yang gini Pak Anggi. Oh, via surat. Via surat. Ya, artinya pakai burung merpati kan? Burung merpati itu yang harum. Yang harum ini pakarnya nih, ini pakar bikin surat. Saya jadi ikut-ikutan melankolis loh, jadi penjaga. Ya Pak Sam ya dulu ya. Jadi berkirim pesan karena kita belum ada telepon genggam kan. Cap giriding. Iya. Ya artinya kan via surat gitu kan. Gitu. Semacam itu. Ya. Tapi alhamdulillah Pak Sam ini cukup aman ya. Artinya ini tersimpan berapa puluh tahun kan? Iya. Puluhan tahun ya. Oke Pak Sam, setelah Pak Sam menemukan kembali gairah bermusik berkarya, tentu kan ada harapan Pak Sam. Ada harapan, terus ada cita-cita esok lusa gimana gitu Pak Sam. Jadi biarlah cita-cita itu konon katanya hanya dimiliki oleh anak-anak muda Pak Sam. Karena bagi kita ini cita-cita adalah hari ini Pak Sam. Tapi setidaknya kita pun masih tetap ingin hidup lama. Tentu cita-cita untuk masa depan itu pasti ada. Apa sih yang Pak Sam harapkan dari dari proses semua ini Pak? Ya, mungkin harapan saya ke depan ya selain lagu-lagu saya bisa diterima kembali, paling ya apa namanya semakin terang, semakin kita bisa apa namanya ya semacam gimana ya, ada paling tidak ada yang ada income lah, ada income atau ada yang minat gitu paling tidak. Oke. Tadi Pak Sam menggarisbawahi sedikit apa yang Pak Anggi sampaikan bahwa ending dari ini adalah surgawi bagi Pak Sam. Ya, saya sih tidak money oriented ataupun orientasinya ke uang gitu ya. Tapi secara pernyataan Pak Anggi sudah jauh lebih tahu gitu kan. Di balik proses hukum yang tengah dijalani atas hak Pak Sam ini tersimpan mungkin
Iya. gunung berlian kali ya. Konteks surgawi itu kan gak hanya uang, Nggak hanya saja. uang gitu, Ya Pak kan, Sam. ada teman-teman baru Iya. yang bisa mengajak Bapak Syam lebih produktif lagi dalam Iya, apa berkarya. terus kemudian ada ruang-ruang baru lagi lah. Apalagi kan pemerintah hari ini akan secepat mungkin merespon putra bangsa yang memang memiliki potensi untuk daerahnya. Gitulah kira-kira. Siap. Jadi Pak Sam harapannya tetap jangan terputus, Pak Sam. Amin. Cita-citanya jangan terputus ya. Bahwa Pak Sam meskipun sudah semakin tua, setidaknya Pak Sam juga harus punya cita-cita untuk meregenerasi para pencipta lagu Sampermana berikutnya. Amin. Oke, mudah-mudahan Pak Sam proses hukumnya, proses berkaryanya, kemudian juga apa yang Pak Sam temukan hari ini menjadi sebuah berkah tersendiri bagi Pak Sam dan keluarga. Amin. Oke, dari Pak Anggi mungkin ada pesan sebagai ya bukan statement closing bos lah ini mah. Pesan yang saya rasa pesan juga jangan yang terakhir gitu bos. Ya, artinya jangan hanya saya berstatement bahwa ABCD, setidaknya ada pesan yang harus disegerakan lah, terutama untuk para pemangku kebijakan yang terkait dengan nasib Pak Sam. Iya. Yang pertama mungkin orang yang bersentuhan langsung dulu dengan Bapak Syam segera mungkin untuk bisa mempertanggungjawabkan ya permasalahan ini sebelum kita melakukan sikap atau upaya hukum yang kami tempuh lebih daripada ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagi stakeholder pemerintahan baik lokal maupun pusat segera untuk melirik ya putra daerah, putra bangsa yang saat ini kondisinya memang betul-betul tidak layak bagi saya dan tim, dan tentunya di satu sisi putra daerah dan putra bangsa ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dalam dirinya yang apabila diberikan ruang untuk mengeksplor, maka jelas impactnya adalah baik pusat maupun lokal akan terbawa menjadi negara yang memang memiliki potensi menjaga kaidah lagu-lagu dangdut Indonesia. Iya, artinya kekayaan Indonesia ini semakin beragam. Betul. Ya, tidak hanya alam, tidak hanya budaya, tapi juga seni musiknya. Iya, Indonesia ini memang kaya raya. Kaya raya. Gitu loh. Gak hanya SDA-nya, SDM-nya pun betul-betul memiliki potensi. Jadi jangan sampai nanti pada saat sudah diklaim negara lain baru ngaku-rupu gitu ya. Nah, itu yang selalu terjadi di negeri ini yang saya khawatirkan untuk Bapak Syam juga. Nanti berbicara carut marut. Ya, artinya bukan carut marut lah. Banyak yang perlu dibereskan, yang perlu dirapihkan oleh para pemangku kebijakan, baik itu RT RW. Ya, saya sentuh dari bawah nih. Kemudian lurah, kades, camat, bupati, wali kota. Ya, artinya semua jika sudah menjadi seorang manusia yang tahu akan hak dan kewajiban gitu ya, intinya kalau hukum terlalu inilah gitu ya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Pak Anggi, ada deadline nggak yang surat yang udah dilempar ke bupati dan ketua DPRD? Oh iya. Ya, mungkin deadline-nya kapan, terus nanti actionnya seperti apa, Pak Anggi? Kita sih di sini membuat permohonan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh Bapak Syam Permana yang kita tujukan kepada Bapak Yuda Sukma Gara ya, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, dan kepada Bapak Haji Marwan Hamami selaku Bupati Kabupaten Bogor untuk Sukabumi. Sorry, mohon maaf. Ya. Bupati Sukabumi. Jadi biasa di Bogor sih kopinya gitu ya. Kopinya Sukabumi. Oke. Untuk segera merespon. Surat ini surat baru dikirim hari-hari kemarin lah. 2 hari kemarin. Kita coba cek juga ya, mudah-mudahan sudah diterima oleh sekprinya ya. Amin. Oke, saya hanya bisa ikut support dengan apa yang saya mampu, dengan apa yang kami mampu atas nama Mega Suara, Pak Anggi ya, sama MBS TV. Juga yang selama ini sudah diberikan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sosial kontrol, peran media di situ mungkin, dan juga sebagai salah satu media juga buat tadilah mengeksplor sosok Pak Sam yang selama ini juga panggungnya sempat menghilang gitu ya. Ya, artinya panggung untuk dia tampil sempat menghilang. Ya, mudah-mudahan lah juga ini menjadi barokah tersendiri buat kita semua. Sengaja dihilangkan. Dihilangkan itu. Kang Genta, harapannya apa nih setelah sekarang? Kemarin juga Pak Sam ke saya pesan, saya baru 4 bulan kenal Bung Genta tapi serasa 4 tahun, bahkan di ini serasa 4 abad katanya. Apa nih harapan Kang Genta nih? Harapannya semoga karya-karya Kang Sam tetap diterima, bahkan hak
bentuknya Bang Sam sama segera diterima. Iya, oke. Artinya prosesnya cepat mendapatkan titik terang lah ya. Iya itu. Kalau sekarang aktivitas berkolaborasi sama Pak Sam masih berjalan lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kalau ada tamu harus mendampingi. Ya gitu. Ngomong-ngomong sudah berapa lagu nih hasil duet sekarang ciptaan lagu yang? Ya lumayan lah. 30 mah lebih ya. 30 lebih. Okay. Ada ya Kang Sam? Ada kurang lebih. Ya. Mudah-mudahan lah, saya berharap besok lusa ini kan konon katanya sih kemarin kata orang dari pusat bahwa musik ini kan lagi apa? Lagi redup lah, lagi ini. Terpuruk. Ya terpuruk, tapi kan dunia musik ternyata lagi gila-gilaan sekarang gitu ya. Artinya ini sebaliknya ya. Sesuatu yang sangat kontradiktif. Mudah-mudahan tadi yang Kang Genta sampaikan, minimal 30 lagu baru ini juga bisa menjadi sebuah momentum untuk kembali membangkitkan gairah musik dangdut ya ataupun Sunda. Tadi kan Sunda ya kebanyakan. Terlebih juga karya-karya Pak Sam yang sudah populer ini ya, selain dinikmati dalam bentuk aslinya ya, juga nanti ada yang mereproduksi lah dengan genre musik yang lebih keren gitu Pak Sam. Oke. Panggi, thank you banget atas kehadiran dan segala perjuangannya atas kasus hak intelektualitas Pak Sam. Saya cuma satu aja sih, hanya bisa berdoa semoga menjadi ladang ibadah buat Pak Anggi dan teman-teman di 9 Bintang and Partners, dan juga ini menjadi keberkahan tersendiri buat lembaganya. Juga terlebih saya pribadi dengan MGS TV dan Mega Suara. Cuman satu Pak, mudah-mudahan feedbacknya kita lebih berkah lah gitu ya. Amin. Dengan memerankan fungsi kita sebagai media massa gitu ya. Juga Kang Genta, semoga perjuangan mulai dari mengenal sosok Kang Sam sampai sekarang harus menyita waktu, ada tamu mendampingi gitu ya. Ini juga bagian daripada proses yang semoga besok lusa Kang Genta juga akan menikmati hasilnya. Ya, walaupun tidak dalam bentuk materi, tapi kepuasan sekarang bisa lebih banyak sharing tentang menciptakan lagu dengan yang senior. Oke, saya punya lagu terakhir, Bagaimana Bisa. Ini lagu yang diciptakan Pak Sam juga ya. Ini dipopulerkan oleh Imam Saripin. Tahun berapa lagu ini Pak? Bagaimana Bisa ini? 91-an deh itu. 91-an. Oke, Pak Sam, Bagaimana Bisa nyanyikan, dan sekaligus saya mohon pamit. Pak Anggi, thank you banget. Kang Genta ya untuk Mania Mega Suara. Tetap semangat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Bagaimana ku bisa tidur, bagaimana ku bisa makan, kalau pikiran selalu terbayang-bayang, kalau pikiran selalu terkenang-kenang padamu sayang. Bagaimana ku bisa tidur, bagaimana ku bisa makan,